Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video ini saya akan berbagi cara penggunaan aplikasi kartu soal, kisi-kisi soal, kemudian ada periksa remedial dan nomor soal diulang. Jadi ini adalah pilihan menunya, ada kisi-kisi soal, kemudian ada soal, kartu soal, kemudian ada periksa remedial, kemudian nomor soal diulang. Jadi kelima item ini sudah terintegrasi. Artinya adalah kita cukup mengisi satu menu saja, maka yang lainnya akan secara otomatis akan terisi. Nah, nanti ada pembahasan lebih lanjut. Perlu saya informasikan, ini ada halaman menunya, halaman utamanya. Nah, di sini ada kata kurma, artinya adalah kurikulum merdeka. Karena saya dengar-dengar ada teman-teman yang menyebut kurma, saya awalnya agak agak bingung juga kenapa ada kurma di sini, padahal kan belum lebaran ya. Oh, ternyata kurma itu adalah kurikulum merdeka, maka saya ganti judulnya kurma, kurikulum merdeka. Nah, di menu ini kita bisa mengganti mata pelajaran sesuai mata pelajaran yang kita bawakan, kemudian tahun pelajaran, semester, kemudian kelas, nama guru, NIP guru mata pelajaran, sekolah, kemudian bentuk soal, pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 30 dan esai dan seterusnya. Kemudian alokasi waktu, kemudian kompetensi keahlian dan seterusnya. Ya. Saya kira untuk menunya sudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi. Nah, untuk kisi-kisi kita cukup mengisi kolom bahan strap kelas ya. Ini tinggal saya copy paste saja formatnya. Kemudian konten strap materi, kemudian level kognitif, indikator soal, nomor soal dan seterusnya. Jadi untuk kolom-kolom ini kita isi secara manual, kecuali ya yang ini juga kita isi manual, kecuali yang kompetensi dasar, karena kompetensi dasar ini sudah dalam bentuk menu pull down atau list ya, daftar seperti ini. Jadi kita tinggal mengklik saja kompetensi dasar yang kita inginkan. Nah, datanya ini, database-nya ada di sini. Jadi untuk menginput kompetensi dasar tidak perlu kita tulis di sini ya, tidak perlu kita tulis di sini, cukup kita ketik saja kompetensi dasarnya di sini ya. Misalnya yang pertama adalah menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Jadi kita tinggal ketik manual di sini, ini dan seterusnya. Di sini saya batasi sampai 5 KD. Nanti secara otomatis muncul di sini. Dan sampai seterusnya sampai nomor terakhir, nomor 35-nya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik, kecuali yang lain selain dari kompetensi dasar itu kita isi secara manual ya, secara manual. Oke, sampai di sini barangkali sudah bisa dipahami. Nah, untuk tanggal dan sebagainya yang di bawah ini itu tidak perlu lagi kita isi karena dia secara otomatis ya. Bapak sudah paham itu karena sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi menggunakan Excel, jadi saya tidak perlu lagi jelaskan kenapa bisa seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke soal. Nah, untuk soal ya, untuk soal ini, untuk soal itu kita tidak perlu lagi mengetik soalnya
Ya, tidak perlu lagi mengetik soalnya. Yang kita ketik atau input itu tinggal pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya kita ketik di sini. Ya, kita ketik di sini. Oke. Kita ketik di sini. Selanjutnya untuk bagian kolom A, B, C, D, E, kunci jawaban, gambar, dan bentuk soal. Nah, untuk jawaban ini itu tidak perlu kita input karena dia secara otomatis akan mengikut pilihan jawaban yang ada di sini. Jadi cukup kita mengisi jawaban yang ada di sini, maka A, B, C, D, E ini akan secara otomatis akan terisi sama dengan yang ada di sini. Oke. Nah, untuk kunci jawaban kita harus input, ya. Untuk kunci jawabannya kita harus input. Kemudian untuk gambarnya itu juga kita input secara manual dan pastikan dia berada pada kolom ini, tidak boleh lewat, usahakan tepat di sini. Karena dia secara otomatis akan terbaca pada kartu soal. Kemudian bentuk soal itu silakan diketik manual, dimasukkan secara manual, ya, secara manual. O itu maksudnya objektif, kemudian E itu adalah essay. Kemudian memasukkannya itu dalam bentuk huruf kapital, ya, atau huruf besar. Oke. Jadi untuk soal ini kira sudah dipahami. Jadi kita tinggal mengisi di pilihan soalnya, pilihan jawabannya saja. Kemudian kunci jawaban, gambar kita input manual, kemudian bentuk soal juga kita input secara manual. Kenapa saya tidak buat formulanya? Karena bisa jadi pada semester berikutnya itu soal pilihan ganda dan essay itu sudah diurutkan. Maksudnya kalau yang sekarang ini nomor 1 sampai 30 itu adalah pilihan ganda, kemungkinan semester depan nomor 1, nomor 2 adalah pilihan ganda, nomor 3 adalah essay. Iya kan? Nah, jadi untuk mengantisipasi itu saya buatkan bentuk soalnya itu secara berurut seperti ini, mengikuti format soal yang ada, ya, mengikuti format soal yang ada. Jadi silakan diketik secara manual. Oke. Kemudian untuk kunci jawabannya ini A, B, C, D dan seterusnya ini tidak perlu kita input karena dia mengikut dari yang ada di sini. Oke. Kita langsung ke bagian ketiga, yaitu kartu soal. Nah, untuk kartu soal itu kita tinggal masukkan saja nomor urutnya, nomor soalnya, nomor 1 misalnya. Oke, maka dia secara otomatis akan terganti. Oke. Nah, kemudian bisa tinggal di printnya seperti biasa. Bisa juga di convert ke PDF, ya, tergantung dari kesepakatan atau permintaan dari bagian panitia ujian, apakah mereka menginginkan bentuk soalnya itu, bentuk kartu soalnya dalam bentuk soft copy atau hard copy. Kalau soft copy bisa kita save as menjadi file Excel atau kita format dalam bentuk PDF. Itu dalam bentuk soft copy. Kalau misalnya diminta adalah hard copy-nya, berarti kita harus kita print out. Maka cara printnya seperti biasa. Oke. Kalaupun nanti ada hal yang kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian bagikan atau share. Oke, kita lanjut ke periksa remedial. Ini cuma tambahan saja ini, ya. Periksa remedial dan nomor soal diulang ini hanya tambahan saja. Ini dibuat kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan remedi pada saat penilaian akhir semester selesai. Misalnya si siswa ini tidak lulus atau nilainya tidak tuntas untuk penilaian akhir semester.
ya. Setelah tidak lulus, berarti dia harus melakukan pengulangan, ya, mengulang. Kalau dia mengulang, ya masing-masing guru mungkin punya punya cara yang berbeda-beda. Nah, cara saya adalah saya membuat pembahasan soal dalam bentuk video, kemudian saya upload ke YouTube. Jadi pada saat mereka akan melakukan pengulangan, saya suruh mereka untuk nonton pembahasan soal di YouTube. Setelah mereka paham dari pembahasan soal berdasarkan nomor soal yang sudah mereka ikuti sebelumnya, mereka tinggal mengisi di lembar kertas nomor 1 sampai 30, misalnya nomor soalnya ada 30 nomor, jumlah soalnya 30 nomor, maka mereka cukup menuliskan nomor soal kemudian pilihan jawabannya. Misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, dan seterusnya. Tidak perlu lagi menjelaskan A itu apa, B itu apa, tidak perlu, cukup mereka menuliskan nomor soal kemudian pilihan jawabannya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengecek langsung. Jadi siswa kita suruh untuk menghadap, melaporkan hasil jawabannya. Hasil jawabannya misalnya dia langsung melapor nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C. Jadi kita tinggal input saja. Pilihannya adalah A sampai B. Ya, misalnya C. Nah, dia menjawab D. Jadi silakan siswa itu melapor, ya, atau menyebutkan nomor soal dan jawabannya. Oke. Setelah semua selesai, maka akan muncul otomatis di sini status. Ya, statusnya apakah dia mengulang atau tuntas. Nah, kalau dia tuntas nanti muncul di sini keterangan tuntas atau lulus. Kalau dia tidak mengulang, maka secara otomatis di sini muncul mengulang. Oke. Nah, untuk nomor soal yang akan dia ulang akan muncul di sini. Nomor soal yang akan dia ulang muncul di sini. Jadi kita tinggal menyebutkan saja, NTP nomor ini, NTP soal atau NTP jawaban yang perlu kamu ulang itu adalah nomor 1, nomor 4, 6, 8, 9 dan seterusnya. Ya. Jadi kita tinggal menyebut kamu pelajari kembali nomor 1, nomor 4, 6 dan seterusnya. Silakan kalian catat nomor soal yang harus kalian ulang. Jadi mereka tidak perlu lagi belajar dari awal semua soal harus dipelajari, tidak. Cukup yang mereka tidak lulusi atau jawabannya salah. Paham ya sampai di situ? Oke, boleh maaf ini. Saya kira untuk pembahasan aplikasi ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada saran, komentar atau kritik atau hal yang perlu dikoreksi, silakan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.